Cafe Resto ya, tepatnya itu di Simpang Kedaung, dan masih juga bersama dengan Bicara dan juga Mang Cerian. Ya. Dan tentunya kita masih ngobrol tentang numpas peredaran narkoba di perkampungan dengan AKBP Andi dan juga Kak Beni dari SGAN ya. Iya. Nah, tindak lanjut ini Pak Kasat ya, proses yang sudah dilakukan penggerebekan di kampung narkoba Tanggung Untung itu sekarang sudah sampai di mana nih? Baik, jadi tentu saja kan kita menggambarkan di TKP itu ada 65 orang ya. Oke. Ada 65 orang, tentu saja kita harus pastikan status dia, status hukum yang bersangkutan dari 65 ini. Jadi setelah kita data, memang ada 50 orang itu positif urin ya. Positif urin, sisanya itu negatif. Jadi ada anak-anak itu 8 orang, 8 orang. Yang anak-anak ini kita sudah rehab ke BNN, ada satu juga yang negatif anak-anak itu. Jadi kita koordinasi dengan BNN, namun sebelum kita koordinasi waktu itu kita panggil semua orang tuanya, kita berikan edukasi pendekatan secara agama lah. Edukasi pendekatan secara agama, kemudian ke orang tuanya, ke anaknya sendiri ya. Karena kan itu mungkin lepas dari pengawasan orang tua ataupun memang anaknya yang bandel kan gitu. Ya, itu banyak yang nangis waktu kita edukasi kan gitu. Kemudian itu kita rehab ke BNN, kemudian memang ada 2 yang sudah kita lakukan penahanan sekarang. Itu saudara Hijriah, suami dari Ateng ya, Ateng yang sudah viral di mana-mana, itu memang kita sedang cari. Kita juga sudah mengeluarkan DPO, kalau ada yang bisa menangkap itu bisa langsung diserahkan ataupun tahu informasinya di mana bisa disampaikan kepada. Kemudian juga ada beberapa yang dewasa ini karena memang itu banyak yang positif urin ya, positif urin itu, jadi kita juga lakukan assessment, koordinasi dengan BNN untuk dilakukan rehabilitasinya gitu. Seperti itu. Berarti sudah ada koordinasi ya dengan pihak yang prajurit dan stakeholder yang ada. Betul. Banyak ya jumlah orang yang disampaikan Pak Kasat tadi. Ini perlu pengembangan lebih ataukah memang seperti apa nih terhadap kampung narkoba sendiri? Oh iya, jadi tentu saja ini masih kita kembangkan karena kemarin memang itu yang positif urin itu aja kita rehab ke BNN, asesmen kemarin kita rehab bertahap ya, karena kewenangan yang diberikan Undang-Undang 35/2009 itu pertama itu kan kita bisa ngamanin yang kita anggap itu sebagai pelaku tindak pidana narkoba itu kan 3 kali 24 jam. Itu yang pertama. Kemudian yang apabila dalam tahap pengembangan itu masih misalnya 3 kali 24 jam ini udah selesai, itu bisa kita perpanjang 3 kali 24 jam yang kedua. Jadi yang kedua ini ada beberapa orang yang memang kita sempat kita perpanjang masa penangkapannya karena kita gali informasi untuk kita petakan jaringan Tangga Buntung ini seperti apa, seperti itu. Oke, baik. Kalau Asi pengen ke Kak Beni lagi nih Kak, selaku dari GAN. Kalau dari GAN dan menurut Kak Beni dengan yang sudah dijelaskan oleh AKBP Andi tadi ya, dan juga tentang hukumnya, yang menurut Kakak Beni, menurut GAN, apa yang harusnya dilakukan? Ya, jadi kalau melihat apa yang disampaikan tadi, bahwa ini kan ada 65 orang yang penangkapan di situ ya. Nah, peran serta kami di sini ingin melihat apakah ada 65 orang ini seluruhnya memang itu bandar, ataukah ada pengguna itu, ataukah memang orang yang posisi yang keadaan yang tidak posisi ada di sana tapi tidak tahu apa-apa. Di situ kita cari dulu, kita bersinergi, berkoordinasi. Kalau memang pengguna, ayo kita rehabilitasi. Tentunya ada asesmen dulu ya Bang ya, seperti itu kan, dengan pihak BNN seperti itu juga. Nah itu kemudian ada juga yang anak-anak ini bagaimana posisinya, karena kalau anak-anak kan pasti harus kita kawal juga, karena untuk masa depan dia secara psikologis itu yang perlu kita pertimbangkan. Nah di situ kalau kita bicara hukum ya, itu tentunya peran serta masing-masing berbeda. Ada yang pasal 112, 114 itu, atau 127 hanya pengguna atau khusus bagi yang pengguna tadi yang positif tadi urinnya tes itu kita kedepankan untuk bagaimana cara ini direhabilitasi agar kembali lagi netralisasi batunya ke depan, jadi memang tidak akan menggunakan narkotika lagi seperti itu. Berbeda
halnya kalau untuk yang bandar ini memang harus dihukum yang setinggi-tingginya. Nah, itu dari pengadilan yang ada sebelum-sebelumnya, kalau sudah ini 1,5 kilo ini bang ya, ini paling tidak hukuman mati. Jelas di dalam undang-undang berada seperti itu. Itu untuk bandar atau target utamanya ya Pak? Iya. Tapi kalau ini kan sekarang Kak Benny, sekarang kan kita sudah tahu perkampungan narkoba ini ada di mana. Tapi apa peran dari GAN ini? Apakah akan meluncur ke lokasi untuk antisipasi dan sosialisasi? Ya, kalau Ada programnya? karena sebetulnya kalau kita sebelum adanya penggerbekan pun kita selalu edukasi dimanapun Di tempat, di lokasi ini? itu ya hampir merata seluruh Palembang. Oke. Di mana informasi yang kita mendengar bahwa ini ada ini, kita langsung mendatangi. Tapi kita lebih banyak ke sekolah-sekolah gitu. Kita khususnya pelajar, karena pelajar sekarang kita lihat juga banyak yang secara tidak langsung, secara tidak sadar itu menggunakan itu. Nah, itu makanya itu kita lebih edukasi seperti itu. Tapi kalau untuk ke masyarakatnya kita mungkin sebagai penyuluhan, tentunya kita bersinergi dengan pihak BNN. Kita bergerak sendiri seperti itu. Baik. Ya, kalau untuk yang disampaikan tadi kan ada mengenai kategori-kategori begitu ya dari persoalan narkoba ini. Ada yang 127 pengguna, 112, 124 pengedar dan lain sebagainya. Persoalan tentang fungsi GAN berkaitan dengan arahan pendampingan ini. Kita tahu kalau ancaman di atas 5 tahun itu wajib didampingi begitu Pak Kasat ya. Nah, peran dari GAN ini apakah akan mendampingi keseluruhan seperti ini ataukah memang akan dilihat dulu nih bagaimana pengembangan lanjutan dari pihak kepolisian? Kak Benny. Ya, jadi kalau kita sendiri, kita ini kan sebagai lembaga itu tentunya apa nantinya seperti itu. Jadi kita ingin benar-benar membongkar peredaran narkotika ini, kita harus ungkap, harus benar-benar kita hilangkan khususnya di Palembang seperti itu. Apakah nantinya akan bertolak belakangkah dengan pihak kepolisian yang akan mengungkap keseluruhan? Nah, tentunya Tidak ya. Aturan kan sudah jelas peran serta masyarakat. Iya. Terus kita harus saling bersinergi dengan stakeholder yang ada, ya kan. Mungkin karena di sana itu sebenarnya simpatisan mereka itu di seputaran aja. Sebenarnya masyarakat di luar itu benci sebenarnya. Agak keluar di pinggir jalan itu benci. Gak suka mereka, makanya mereka itu dumas online apa segala kan. Akhirnya mungkin kita tindak lanjutin. Jadi sebenarnya simpatisannya cuma di dalam aja. 3 lorong itu. Iya, simpatisannya. Tapi kalau udah keluar ke sini sebenarnya masyarakat itu tidak support mereka itu. Kalau berdasarkan informasi dari Res Narkoba Polrestabes Palembang ini sendiri mengenai daerah Tangguh Buntung atau ke daerah yang lainnya ada di kota Palembang ini, tingkat kriminalitas tentang narkobanya apakah memang lebih besar dari daerah Tangga Buntung ini sendiri atau seperti apa? Sebenarnya sih rata aja mungkin karena memang nama Tangga Buntung ini dulu memang apa ya, kalau di daerah Palembang itu, di Palembang ini agak hits kayak gitu ya. daerah Texas. Ya agak hits kayak gitu ya. Makanya Texasnya Palembang. mungkin jadi bagi anggapan masyarakat Palembang ini super wow kayak gitu. Padahal di tempat-tempat lain itu sebenarnya rata aja. Cuma Sama memang ya itu saya bilang tadi tuh. Di dalam itu sudah kayak pasar kalangan, 24 jam ada bentengnya, masuk berebutan pasien, ada istilahnya saya lupa pasien itu istilahnya PS atau apa, PS kalau nggak salah istilahnya, PS pasien ya. Bukan Palembang Square ya Pak? Oh bukan. Jadi dia berebut, habis beli nanti silahkan pakai di warung ataupun rumah yang sudah disediakan sampai begitu apa istilahnya Fasilitas terorganisir lengkap ya, secara ya. konvensional kayak gitu, seperti itu. Wah, luar biasa. Kalau misalnya kita ngomongin tentang narkoba ini Kak Arya, dan kita juga sudah mengapresiasinya untuk timnya dari Pak Kasat Andi ini sudah mengungkap ya dari kampung narkoba ini, salah satu kampung narkoba yang ada di Palembang, dan semoga kedepannya banyak hal yang terungkap yang kita tunggu. Apa ini yang bakal diungkap sama tim Kasat AKBP Andi ini ya. Dan sebelum diungkap ini kita dengar dulu himbauan singkatnya untuk peredaran narkoba di Kota Palembang selaku Kasat. Jadi untuk peredaran narkoba di Kota Palembang ini sebenarnya itu sekali lagi memang udah cukup masif ya, cukup besar. Cuma memang kita harus
tidak hanya represif yang kita depankan, tapi kan kita harus bersinergi yang preventif itu juga semua harus dilakukan. Makanya harus peran serta masyarakat, nggak boleh kita apatis dengan ini karena akan merusak generasi penerus bangsa ini. Buktinya ya dari anak-anak. Kemudian yang dewasa itu sebenarnya mereka memakai itu ya karena memang apa istilahnya boleh dibilang sampingan, akhirnya ketergantungan, akhirnya menjadi kebiasaan. Sehingga saya mengajak masyarakat Kota Palembang, ya mari kita saling bahu membahu bersinergi bagaimana kita meminimalkan pengguna maupun peredaran narkoba di Kota Palembang. Oke. Kak Beni silakan Kak closing statement. Kan anak-anaknya bagaimana kondisi lingkungan kita, pergaulan anak-anaknya, karena memang ini rentan sekali terjadi pada anak-anak di usia yang sudah mendekati SMA seperti itu, kuliah. Nah itu sangat rentan. Jadi para orang tua itu harus selalu memperhatikan anak-anaknya, kemudian lingkungannya di sekolah juga seperti apa, seperti itu. Jadi kami berharap dengan terbongkarnya peredaran kampung narkotika ini juga menjadi perhatian bagi para orang tua khususnya di Kota Palembang ini agar menghindari dari penggunaan narkotika sangat berbahaya ini, seperti itu. Baik, sepakat ya untuk segala sesuatunya baik kepolisian maupun kita sendiri mengedepankan yang namanya upaya preventif pencegahan. Ini menarik sekali ini. Ya sih ya, di Halo Palembang kali ini kami ucapkan terima kasih juga untuk Pak AKBP Andi Supriyadi selaku Kasat Narkoba dari Polres Palembang dan juga Kak Beni Mardani Selaku Sekjen GAN Gugus Antisipasi Narkotika Nusantara. Makasih banyak sudah ngobrol hari ini Kak Andi dan juga Mbak Beni, dan makasih banyak juga pemirsa yang sudah nyaksikan Halo Palembang hari ini. Terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 8 sampai jam 9 di PAL TV tentunya. Dan aku Ciasi. dan aku Mang Ceriang mengucapkan sekali lagi terima kasih kebersamaan.